Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah Statistik Pendidikan. Untuk pertemuan kali ini kita akan berbicara masalah rata-rata indikator pencapaian perkuliahan pada kesempatan kali ini, yaitu mahasiswa dapat menghitung mean, menghitung median, menghitung modus, menghitung kuartil, menghitung desil, dan menghitung persentil. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita khusus akan membahas masalah mean. Rata-rata adalah nilai yang mewakili kumpulan nilai yang dipandang representatif, mencerminkan gambaran secara umum mengenai keadaan nilai itu. Sekali lagi, representatif. Macam-macam rata-rata dalam statistik. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau nilai rata-rata hitung, arithmetic mean atau mean, dengan lambang yaitu M. Yang kedua adalah rata-rata pertengahan atau nilai rata-rata pertengahan atau nilai rata-rata letak, median atau medium, dengan lambang MDN atau ME atau MIN, yaitu letaknya di tengah. Yang ketiga adalah modus atau mode dengan lambang MO. Selain ukuran rata-rata di atas, nanti akan kita bahas yaitu hampir sama dengan median, yaitu kuartil, desil, persentil. Yang pertama yaitu kita membahas masalah mean atau nilai rata-rata hitung. Mean adalah jumlah dari sekeluar angka atau bilangan yang ada dibagi dengan banyaknya angka atau bilangan tersebut. Sedangkan macamnya yang pertama yaitu mean untuk data tunggal. Kemarin kita pelajari data tunggal adalah seluruh skor berfrekuensi 1. Maka mean dirumuskan yaitu mx karena datanya adalah x sama dengan sigma x, jumlah dari data itu dibagi dengan n banyak skor, sehingga mx mean yang kita cari, sigma x adalah jumlah skor yang ada, sedangkan n adalah banyaknya skor. Sebagai contoh kita lihat mean data tunggal, sehingga ini frekuensinya semuanya 1. Dirumuskan ini M itu adalah mean rata-rata, X nya itu data X, sehingga sama dengan sigma itu jumlah dari data X itu dibagi dengan N. Sebagai contoh nomor 1, 2, sampai 5, datanya ini data tunggal. Ini nanti jumlahnya berapa, X-nya itu, F-nya semuanya 1. Nah ini datanya berapa. Kita lihat untuk mencari mean data tunggal frekuensi 1, maka MX ini sigma X bagi N. Kita lihat ini, nanti kita jumlahkan dengan cara yaitu kita drag, setelah itu kita ini dilihat, ini adalah zoom, kita klik yang ini jumlahnya adalah 35. Sedangkan frekuensinya sama, ini kita jumlahkan sehingga 5. Sehingga ini kita masukkan ya ini 35. Ya, sini 35, ya sini jumlahnya adalah 5. Sehingga kalau kita lihat mx adalah 35 bagi 5, atau itu kita sini 35 ini dibagi dengan 5, ketemunya adalah 7 ini. Sehingga mx rata-rata data di atas adalah 7. Bisa juga ini data ini langsung kita drag langsung sini, yaitu kita rata-rata atau average. Nah ini datanya ketemunya adalah 7. Nah 7, sehingga ini ketemu secara langsung, kita ada average, setelah ini pakai rumus 7. Itulah yaitu mencari mean untuk data tunggal. Selanjutnya adalah untuk mencari mean data tunggal tapi frekuensinya lebih dari 1. Kalau frekuensinya lebih dari 1, maka kita lihat mx sigma ini frekuensi lebih dari 1, f sigma fx dibagi dengan n. Sebagai contoh ini datanya tunggal, ini frekuensinya lebih dari 1 semua, ada yang 1, ada yang 20, ada yang 35 dan sebagainya. Ini menunjukkan datanya ini tunggal, sedangkan frekuensinya ini lebih dari 1. Maka prosesnya ini kita hitung dulu fx nya, kita jumlahkan fx, kita bagikan dengan n.
Kita lihat untuk yang kedua, yaitu main data tunggal frekuensi lebih dari satu. Rumusnya adalah ini, mx sama dengan sigma fx dibagi dengan n. Sama ini, nomor 1 sampai 10. Ini adalah x-nya, ini frekuensinya, yaitu 1 sampai, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 18, dan seterusnya. Ini lebih dari 1. Maka tahap sampelnya adalah karena kita ingin mencari efek, maka kita sekalikan dulu yaitu f dengan x. Dalam Excel yaitu kita lihat sama dengan ini 10 ini dikalikan berarti kali dengan angka 1 yaitu terletak di D4. Demikian kita lihat. Ini yang biru C4, ini yang merah ini adalah D4. Kita kalikan demikian. Setelah kita ketemu maka lalu kita kopikan, lalu kita paste di sini, sehingga ini ketemu dengan fx. Karena yang diminta adalah sigma fx, maka ini kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan, ketemunya ini sama dengan ini sebagai n, ini kita jumlahkan, ketemunya adalah ini 100. Sehingga kita lihat untuk fx nya ini ya, sedangkan untuk yang n-nya adalah ini, sehingga untuk mx sama dengan sigma fx bagi n otomatis yaitu 566 ini dibagi dengan 100. Menghitung me kita lihat ini, yaitu sigma ini adalah 566 ini kita bagi 100 menjadi ini, ketemunya adalah 5,66. Ini apabila kita menghitung min datanya f-nya lebih dari 1. Untuk selanjutnya adalah apabila kita menghitung data kelompok. Ada dua cara untuk menghitung data kelompok. Yang pertama metode panjang, rumusnya adalah sama dengan data tunggal untuk frekuensi dari lebih dari 1, yaitu mx sama dengan sigma fx bagi n. Kita perhatikan ini data kelompok 75, 7 sampai 79 dan seterusnya. Anda lengkapi sendiri. Ini 65, 69, yang bawah ini adalah 30 sampai 34 di lembar sendiri. Jadi ini data kelompok, intervalnya ini adalah 5. Ini frekuensinya, sedangkan ini midpoint atau titik tengahnya. Ini dilengkapi sendiri 77, 72, 67 dan seterusnya. Setelah itu dicari ini fx, ini frekuensi ini kalikan dengan titik tengah atau midpointnya, ketemu fx, lalu kita jumlahkan ini lalu bagi dengan berapa jumlah f itu. Kita lihat untuk min data kelompok metode panjang sama dengan untuk yang rumus untuk data tunggal frekuensi 1 lebih dari 1. Ini datanya, ini tadi Anda lengkapi sendiri, f nya ini, x-nya ini midpoint, ini merupakan lipatan dari 5, maka kalau kita isikan sini 72 demikian, maka ini adalah kelipatan dari 5, maka ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah demikian, ini adalah midpointnya. Setelah itu ini kita kalikan, yaitu 8 ini dikalikan dengan angka 77 yaitu terletak di E5, maka tulis E5. Demikian. Setelah demikian maka ini kita kopikan ke bawahnya sini, paste. Setelah ini tinggal menjumlahkan, ini kita jumlahkan berapa, ketemunya ini, maaf ini kita hapus dulu, ini kita jumlahkan demikian, nomor 400 ini juga kita jumlahkan. Nah, sehingga setelah ketemu demikian maka untuk fx bagi n nya ya ini tinggal yaitu 435 itu yaitu 43920 dibagi dengan 800, ketemunya adalah 54, ini ketemunya. Nah, inilah untuk min dari data kelompok untuk metode panjang. Ini untuk data kelompok.
Untuk selanjutnya yaitu mencari main data kelompok metode pondek. Kita lihat rumusnya ini mx, m itu adalah main dari data x sama dengan m aksen ini adalah main atau rata-rata terkaan. Lalu untuk yang ini plus i nya adalah interval, sigma fx aksen dibagi dengan n. Kita perhatikan yang pertama ini, mx aksen adalah main terkaan atau main rata-rata kira-kira di mana. Secara logika, main atau rata-rata itu berada di tengah dan munculnya pada frekuensi yang tertinggi. Ya, kita lihat ini. Ini terletak di tengah dan frekuensinya adalah 240. Sehingga kemungkinan besar main atau rata-rata di sini. Karena apa? Karena ini di tengah dan frekuensinya paling besar. Sehingga kita letakkan sini. Main terkaannya adalah di sini. Kalau rata-rata di sini, maka ini tidak menyimpang. Jadi X aksen itu simpangan. Otomatis ini tidak menyimpang. Ke sana semakin menyimpang semakin besar, ke bawah juga semakin besar. Sehingga sini kita isi 1 menyimpang 2, 3, 4, ke bawah juga gitu, min 1, min 2 dan seterusnya. Nah, setelah itu tinggal mengalihkan dan nanti dimasukkan ke dalam. Kita lihat untuk main data kalau metode pendek, mx, m aksen plus i kali fx aksen bagi n. Seperti yang tadi kami sampaikan, jadi ini frekuensinya paling besar 240. Kemungkinan di sini terletak yaitu rata-rata sehingga m aksen di sini. Sehingga kita isikan 0, satu sini adalah 2, 3, 4 dan seterusnya. Sini juga gitu. Yaitu min 1-nya. Ya, min 2, min 3 dan seterusnya. Sehingga kita lihat di sini. Ini setelah ini kita tinggal mengalihkan. Nah, sini yaitu 32 ini berasal dari ini F ini 8 ini dikalikan dengan yaitu X aksen yang ini 4, berarti terletak P6 ini demikian. Nah, ini kita hapus dulu. Setelah itu ini adalah F nya 8 dikalikan dengan 4, hasilnya 32, maka ini lalu kita copy paste di sini. Ini pas sini. Ini setelah ketemu ini dijumlahkan. Ya, ketemunya ini. Nah, setelah itu kita masukkan dalam rumus yang ini. Sehingga mx aksen, kita lihat mx aksen berarti di sini. Ini m aksennya di sini. Kita lihat. Ini mx nya adalah angka 57. 62 ini adalah 5, sehingga nih 57. Intervalnya ini 75 sampai 9, 75 adalah 5. Jumlah fx aksennya ini, n-nya ini. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus, akhirnya ketemunya adalah ini, yaitu 54,9. Kalau kita perhatikan antara metode pendek yang pakai rumus ini dengan metode panjang yang pakai ini hasilnya sama, yaitu 54,9. Ya, demikianlah tadi untuk menghitung. Kami kira cukup untuk kuliah pada kesempatan kali ini, yaitu kita menghitung min. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan yaitu tentang median dan modus. Kami kira cukup. Selamat
beraktivitas kembali dengan aktivitas masing-masing, dan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Akhirnya, akhlaq min rabbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.